Shalom ibu-ibu jemaat GKKI Arjuno Surabaya, apa kabar? Saya sangat berharap bahwa ibu-ibu pada saat ini di dalam kondisi yang baik, yang sehat. Akan tetapi jikalau ada di antara ibu-ibu yang hari ini sedang dalam kondisi kurang sehat atau keadaannya mulai kurang membaik, ibu-ibu, saya mengajak kita untuk tetap menaruh pengharapan kita, mengingat bahwa Tuhan dan kasih setia Tuhan itu tidak berubah oleh karena perubahan kondisi kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa di surga, Tuhan berkati kesempatan kami untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Engkau yang bekerja, walaupun melalui online, kami percaya Tuhan memakai segala sesuatu. Engkau yang bekerja melalui firman-Mu. Jamah hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu, pada hari ini tema yang diberikan kepada saya adalah eksposisi tokoh Abigail yang terambil di dalam kitab 1 Samuel pasal 25. Saya akan mengajak kita untuk merenungkannya dan membacanya secara bertahap. 1 Samuel pasal 25 ayat 2. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Ibu-ibu, Abigail adalah istri dari seorang pengusaha kaya yang bernama Nabal. Catatan Alkitab menyebutkan adanya perbedaan yang mencolok antara sifat karakter Abigail dan Nabal. Abigail itu disebut firman Tuhan sebagai perempuan yang bijak, sementara Nabal disebut sebagai seorang pria yang kasar, yang jahat kelakuannya. Ada orang yang berkata, suami istri itu pasti akan saling berpengaruh satu sama lain. Jadi, kalau salah satunya adalah karakternya sangat buruk, yang lainnya baik, maka pasangannya akan ikut salah satu, entah menjadi baik atau menjadi buruk, tergantung karakter siapa yang kuat. Akan tetapi berbeda dengan kasus Abigail dan Nabal ini. Mereka sama-sama kekeh, sama-sama kuat dengan karakternya masing-masing. Nabal tetap bebal, Abigail tetap bijak. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus, Nabal ini orangnya arogan. Jadi dalam hubungan yang tidak sepadan ini, Abigail dan Nabal, tentunya yang paling banyak dirugikan adalah Abigail. Nampak jelas di dalam Alkitab bahwa Abigail harus mengambil peran mengoreksi kesalahan Nabal, serta mencegah konsekuensi buruk akibat arogansi dan kecerobohan Nabal. Mencegah agar konsekuensi itu tidak merembet sampai kepada keluarga besar mereka. Bisa dibayangkan betapa ribetnya hidup Abigail di sisi Nabal. Beberapa komentator Alkitab menyatakan bahwa Nabal merupakan toksin atau racun dalam kehidupan Abigail. Namun luar biasa bahwa Abigail tidak termakan oleh karakter Nabal. Padahal secara umum pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, bukan? Apa yang membuat karakter Abigail itu tetap kuat dan mulia di tengah
toksik yang diberikan oleh Nabal ini. Alkitab menghubungkan kebijaksanaan dengan hikmat Tuhan. Amsal pasal 1 ayat 7 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Letak kekuatan Abigail untuk mempertahankan sifat-sifat mulia dalam dirinya adalah hatinya yang takut akan Tuhan. Di tengah relasinya yang tidak ideal dengan Nabal, Abigail mempertahankan relasinya dengan Tuhan. Firman Tuhan menjadi alasan bagi Abigail untuk hidup dengan benar. Dan firman Tuhan itu juga menjadi landasan bagi dia untuk mengambil keputusan yang benar. Abigail tidak menjadikan ketidakadilan di dalam keluarganya sebagai fokus, tapi Tuhanlah fokus hidupnya. Itu sebabnya selama masih ada kekuatan yang bisa ia lakukan, yang bisa ia usahakan, Abigail menjadi pelindung bagi keluarganya. Ibu-ibu mempertahankan hati yang murni bukan sesuatu yang mudah. Apalagi kalau kita harus berhadapan dengan orang yang sama itu juga yang melukai hati kita. Orang itu tidak mesti pasangan. Tapi bisa saja orang yang di sekitar kita, yang di dekat dengan kehidupan kita. Jadi poin pertama yang dapat kita bawa pulang untuk kehidupan sehari-hari kita dari eksposisi Abigail ini adalah pertahankan karakter dan hati yang murni. Caranya, pelihara hati yang takut akan Tuhan. Jangan biarkan problem yang menjadi fokus di dalam hidup kita. Bertekun di dalam merenungkan firman Tuhan dan mengampuni setiap hari. Dalam pelayanan gerejawi yang pernah saya jalani, beberapa kali saya menjumpai wanita-wanita yang berubah. Yang dulunya ceria, yang begitu positif, beberapa tahun kemudian setelah menikah menjadi begitu negatif, begitu penuh kemarahan. Yang dulunya mereka adalah orang yang begitu supel, tiba-tiba menjadi sengit dan keras. Ada kemarahan. Relasi yang buruk bisa mengubah karakter seseorang. Marilah kita belajar dari Abigail. Jangan terlalu banyak makan hati, tetapi berikan pengampunan setiap hari. Karena dengan demikian kita mempraktekkan rasa takut yang akan Tuhan, mempraktekkan firman Tuhan di dalam hidup kita. Dengan demikian hati kita terjaga murni untuk Tuhan. Mari kita akan lanjut melihat apa yang terjadi sehingga Abigail disebut Alkitab sebagai wanita yang bijak. Ada kejadian apa? Ketika didengar Daud di padang gurun bahwa Nabal sedang menggunting bulu dombanya, maka Daud menyuruh orang-orang. Dan kepada orang-orang itu Daud berkata, pergilah ke Karmel dan temuilah Nabal. Tanyakanlah keselamatannya atas namaku dan sampaikanlah salam ini kepadanya. Selamat, selamatlah engkau. Selamatlah ke seluruh keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba. Adapun gembala-gembalamu yang ada dengan kami, tidak kami ganggu dan tidak ada sesuatu yang hilang daripada mereka selama mereka ada di Karmel. Tanyakanlah kepada orang-orangmu, mereka tentu akan memberitahukan kepadamu. Sebab itu biarlah orang-orang ini mendapatkan belas kasihanmu. Bukankah kami ini datang pada hari raya,
berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu. Ketika orang-orang Daud sampai ke sana, berkatalah mereka kepada Nabal atas nama Daud, tepat seperti yang dikatakan kepada mereka, sesuai. Kemudian mereka menanti. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya, "Siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk membagikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang." Lalu orang-orang Daud itu berbalik pulang. Dan setelah mereka sampai, mereka memberitahukan kepadanya tepat seperti yang dikatakannya kepada mereka. Kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya, "Kamu masing-masing, sandanglah pedang." Lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya, Daud sendiri pun menyandang pedangnya. Sesudah itu kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud, sedang 200 orang tinggal menjaga barang-barang. Tetapi kepada Abigail istri Nabal telah diberitahukan oleh salah seorang bujangnya, katanya, "Ketahuilah, Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuan kita, tetapi ia memaki-maki mereka. Padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di dekat mereka." Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat bertih gandum, 100 kue kismis dan 200 kue ara. Dimuatnyalah semua ke atas keledai. Lalu ia berkata kepada bujang-bujangnya, "Berjalanlah mendahului aku segera menyusul kamu." Tetapi Nabal suaminya tidaklah diberitahukannya. Ketika perempuan itu dengan menunggang keledainya turun dan terlindung oleh gunung, tampaklah Daud dan orang-orangnya turun ke arahnya, dan perempuan itu bertemu dengan mereka. Nabal membuat masalah yang besar, dan kali ini konfliknya tidak tanggung-tanggung. Nabal berkonflik dengan seorang raja. Setelah sekian lama gembala-gembala Nabal dijagai dengan baik, bisnis dan peternakannya bisa lancar oleh karena pasukan-pasukan Raja Daud. Semuanya damai, tapi kali ini Nabal malah menolak permohonan Daud yang rendah hati untuk Nabal berbagi sedikit berkat makanan yang berlimpah yang ada padanya kepada para tentara Daud yang selama ini sudah berbaik hati kepada gembala-gembala Nabal. Bukan hanya menolak, Nabal juga menentang raja dan melontarkan kalimat yang mengandung pelecehan atas otoritas Raja Daud. Siapa Daud? Siapa anak Isai itu? Kalimat ini bukan sebuah pertanyaan, karena Nabal jelas tahu dari keturunan siapa Daud dan siapa Daud itu. Kan gak mungkin ya ada rakyat yang tidak kenal siapa rajanya. Jadi kalimat ini merupakan sebuah kalimat yang arogan yang tidak menganggap Daud sebagai tokoh nomor 1 di negeri Israel. Sedikit pun tidak ada respek dari Nabal terhadap Raja Daud. Dan lebih dari itu, Nabal juga tidak tahu terima kasih. Karena jelas seperti yang saya katakan tadi, berkat jasmani dan keamanan yang ia nikmati bersama keluarganya sedikit banyak itu adalah sumbangsi dari tentara-tentara Daud. Jadi wajar kalau kali ini Raja Daud itu menjadi murka. Akan tetapi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Abigail setelah mendapat laporan dari para pegawainya, segera mengambil keputusan untuk menjadi pendamai. Sekaligus dia siap-siap untuk jadi korban pertama kemarahan Daud.
kalau sampai usahanya untuk berdamai itu ditolak oleh Raja Daud. Abigail bersiap-siap untuk memberikan apa yang diminta oleh Raja Daud. Karena ia yakin bahwa itulah respon yang paling benar yang patut mereka berikan kepada sang raja. Ia yakin ini respon yang paling benar. Kenapa? Karena raja sudah begitu berjasa pada mereka, dan selain itu, firman Tuhan juga mengatakan bahwa pada hari raya mereka patut untuk memberi kepada orang lain. Dari pembahasan tadi kita dapat melihat poin kedua dari Abigail, yaitu ia berani dan siap berkorban demi melakukan apa yang benar. Berani dan siap berkorban demi melakukan apa yang benar. Dan biarlah ini juga menjadi karakter yang harus kita miliki sebagai wanita-wanita Kristen. Kita harus berani dan kita harus siap berkorban demi melakukan apa yang benar. Poin ketiga yang dapat kita pelajari dari Abigail adalah kerendahan hatinya. Kita akan bahas dari ayat yang ke-21 hingga 35. Daud tadinya telah berkata, "Sia-sialah aku melindungi segala kepunyaan orang ini di padang gurun, sehingga tidak ada sesuatu pun hilang daripada kepunyaannya. Ia membalas kebaikanku dengan kejahatan. Beginilah kiranya Allah menghukum Daud, bahkan lebih daripada itu, jika ku tinggalkan hidup sampai pagi seorang laki-laki saja pun dari semua yang ada padanya." Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu ia sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Lalu ia sujud kepada kaki Daud serta berkata, "Aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini bicara kepadamu, dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal, orang dursila itu, sebab seperti namanya demikianlah ia, Nabal dan bebal orangnya. Tetapi aku hambamu ini tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh. Oleh sebab itu Tuanku, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan, daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan, biarlah menjadi sama seperti Nabal, musuhmu, dan orang-orang yang bermaksud jahat terhadap Tuanku." Demikian seterusnya saya akan lanjutkan di dalam ayat yang ke-32. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, "Terpujilah Tuhan Allah Israel yang telah mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah." Dalam kerendahan hati dan dalam kelembutan, Abigail mampu untuk mencegah malapetaka yang besar dalam keluarganya. Abigail meredakan kemarahan murka Raja Daud dengan tunduk, dengan memohon dalam kerendahan hati. Bukankah bagi kita yang hidup di dalam perjanjian baru, hal ini tidak asing? Khotbah Tuhan Yesus di bukit mengajarkan, "Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi." Dan Abigail telah lebih dahulu mempraktekkan menjadi contoh nyata bagi kita. Poin keempat yang dapat kita pelajari dari Abigail adalah ia mampu untuk bicara kebenaran tepat pada waktunya. Sampailah Abigail kepada Nabal dan tampaklah Nabal mengadakan perjamuan di rumahnya seperti perjamuan raja-raja. Nabal riang, gembira, dan mabuk sekali. Sebab itu tidaklah diceritakannya perempuan itu sepatah kata pun kepadanya sampai fajar menyingsing.
Tetapi pada waktu pagi ketika sudah hilang mabuk Nabal itu, diceritakannya kepadanya oleh istrinya segala perkara itu. Lalu terhentilah jantungnya dalam dada dan ia membatu. Dan kira-kira 10 hari sesudah itu, Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati. Keberanian untuk bicara kebenaran kalau tanpa waktu yang tepat alias buru-buru itu akan menjadi sia-sia. Nah, di sini kita bisa melihat ini adalah bagian dari hikmat yang ada pada Abigail. Ia tidak mau bercerita pada saat Nabal sedang mabuk di dalam pesta pora. Dia mengadakan pesta seperti seorang raja. Abigail menanti sampai pagi waktu Nabal bangun dan sadar sepenuhnya. Baru ia akan bicara tentang malapetaka yang hampir terjadi karena ulah Nabal. Dan dalam kondisi sadar, Nabal menjadi sangat terkejut dan ketakutan hingga ia mengalami sakit jantung dan stroke berat. Lalu 10 hari kemudian Nabal mati. Jadi ibu-ibu, 4 karakter ini yang dapat kita serap dari eksposisi kitab Abigail. Yang pertama, pertahankan hati yang murni. Yang kedua, berani melakukan apa yang benar dan rela untuk berkorban. Yang ketiga, rendah hati. Yang keempat, menguasai diri untuk bicara pada waktu yang tepat. Sebagai penutup, saya hendak menceritakan sebuah kisah yang saya baca dari majalah anak-anak Bobo. Tapi saya rasa ini sangat relevan untuk kita. Dikisahkan bahwa ada seorang petani yang memiliki angan-angan untuk menjadi kaya, tetapi tidak seperti orang pada umumnya dengan cara bekerja keras. Selalu ada pemikiran-pemikiran akan kekayaan yang spektakuler dan di luar normal. Sampai satu kali entah dari mana dia mendapatkan informasi bahwa jantung pisang apabila ditanam di dalam tanah, maka ia akan berubah menjadi emas. Maka dengan semangat ia membeli 1000 benih. Ditanamnya benih itu 1000 pohon di dalam kebunnya. Dia tanam, kemudian dia sirami. Kemudian dia menantikan jantung pisang itu untuk muncul. Tanpa pengetahuan bahwa jantung pisang itu tumbuhnya lama. Jadi setelah berkali-kali panen pisang, baru jantung pisang itu ada. Nah, sembari suaminya menantikan jantung pisang, sang istri turut membantu memelihara, menyiram, dan juga memanen pisang-pisang yang ada lalu menjualnya. Petani itu menanti, jantung pisangnya belum berubah, tapi dia tetap menanti sampai kemudian belasan tahun kemudian dia kembali menggali dan dia menemukan, wow, jantung pisangnya telah berubah menjadi emas dan banyak sekali. Di setiap tempat di mana dia menanam jantung pisang, dan petani ini sangat senang, dia ambil, dia bawa ke hadapan istrinya, lihat, aku berhasil. Istrinya berkata, ya benar suamiku, kamu berhasil mendapatkan emas. Tetapi emas itu bukan dari jantung pisang. Suami itu terkejut. Emas itu adalah hasil dari panen pisang yang banyak dari tahun ke tahun. Selama belasan tahun. Kemudian saya belikan emas. Saya tanam di tempat kamu menanam jantung pisang. Suami tersebut menjadi malu. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam kehidupan kita tidak selalu kondisi dan relasi kita dengan orang-orang di sekitar kita itu ideal. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan meminta kita untuk tetap menaruh hati yang takut akan Tuhan, sehingga hikmat itu ada pada kita,
Dan kita tahu bagaimana mengelola ketidaksempurnaan, ketidakideal di dalam relasi termasuk akibat karakter buruk orang lain. Tuhan memberikan kita juga kekuatan untuk berjuang, untuk bisa mempertahankan hati kita yang murni. Dan Tuhan juga memberanikan kita untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan memberanikan kita untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dan tentunya kasih setia Tuhan tidak akan berubah. Tuhan akan menyertai setiap anak-anaknya yang setia untuk menjalani apa yang benar, yang setia untuk menjaga hatinya, yang memiliki kerendahan hati dan berfokus kepada Tuhan. Tuhan akan berkati, ada hasil sendiri yang akan Tuhan berikan kepada kita. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Kita bersatu dalam doa. Tolong kami ya Tuhan di dalam ketidaksempurnaan karakter kami, untuk kami dapat belajar untuk mau terus disempurnakan oleh Tuhan. Tolong kami untuk menaruh hati yang takut akan Tuhan, agar kami boleh menjadi wanita-wanita yang berhikmat sebagaimana Abigail. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.